Bacaan subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim wa bihamdi, ini Allah menanamkan pohon kurma yang lebat di surga. Ini untuk yang baca. Nah, kalau yang baca ini meniatkan juga untuk kebaikan kedua orang tuanya, kebaikan saudara-saudaranya, kebaikan bangkumpinya, otomatis juga Allah menanamkan atau menciptakan pohon di surga itu satu batang pohon. Subhanallah azim wa bihamdi, ayo perhatikan yuk. Subhanallah azim wa bihamdi. Lalu sekalian, saudara Uki yang tersayang, barusan telah kita selesaikan, kita tilawatul Quran, kita berjuz bareng-bareng. Kita niatkan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dalam pengantar kita tadi, dan bacaan 30 juz Al-Quran dan ngaji kita terusan kita jadikan satu bahan tawassul, meminta kemurahan Allah untuk mendengar dan mengkabulkan doa-doa kita semua, para anak cucu cicitnya Mbak Igun, Haji Sudarno, dan Ibu Mbak Uki Haji Sukina. Anak sekalian dan semuanya, perlu kita ketahui bahwasannya anak cucu ahli waris istri semua itu ya, kalau meniatkan seluruh amal perbuatan baiknya itu adalah juga demi untuk mengangkat derajat kedua orang tuanya, mbahnya, punya, ukinya, buyutnya, maka semua perbuatan amal baik itu akan mengalir juga ke orang tua, ke mbah, ke uki, ke akum, ke buyut, semuanya. Jadi alangkah beruntungnya orang tua yang bisa mendidik anaknya untuk menjadi anak yang soleh solihah, karena setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak yang soleh solihah, cucu, cicit, buyut itu pahalanya akan otomatis mengalir ke orang tua, mbah, uti, akum, buyut, dan seterusnya, meskipun tidak diacarakan apa-apa. Ini perlu jadi catatan ya sekalian. Jadi kalau mau berbuat baik, mengirim pahala, melahirkan kebaikan kepada orang leluhur kita yang sudah meninggal, apakah orang tua kita, apakah mbah, apakah buyut, apakah siapapun, tidak perlu nunggu 3 hari, 40 hari, 7 hari, tidak perlu nunggu itu. Setiap hari, setiap habis sholat, bahkan kegiatan kebaikan sehari-hari itu juga akan mengalir. Apalagi kalau memang kita sengaja betul, ya Allah, saya berdoa, saya berwirid untuk juga kemaslahatan mbah aku, mbah uti, buyut aku, buyut uti, orang tua yang sudah meninggal, itu otomatis ya. Anak-anakku sekalian, salah satu contoh sekarang, kalau kita mengamalkan satu wirid misalkan, satu wirid, dan kita niatkan wirid ini juga untuk kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal misalnya, atau mbah-mbah kita yang sudah meninggal misalnya. Ada satu wirid dari Nabi SAW yang apabila dibaca, Allah akan memberikan atau menciptakan satu tanaman kurma yang lebat di surga. Wiridnya itu hanya simpel, Subhanallah azim wa bihamdi, Subhanallah azim wa bihamdi. Ini semua hafal. Tapi kalau tidak diamalkan dan tidak diniatkan untuk itu, ya tidak akan dapat itu. Maka mengilmui sesuatu penting. Bacaan subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim wa bihamdi, ini Allah menanamkan pohon kurma yang lebat di surga. Ini untuk yang baca. Nah, kalau yang baca ini meniatkan juga untuk kebaikan kedua orang tuanya, kebaikan saudara-saudaranya, kebaikan bangkumpinya, otomatis juga Allah menanamkan atau menciptakan pohon di surga itu satu batang pohon. Subhanallah azim wa bihamdi, ayo perhatikan yuk. Subhanallah azim wa bihamdi. Ini ya anak-anak, kalau kita misalkan setiap sholat itu, kan kita biasa itu subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Kalau yang subhanallahnya itu kita bikin kalimat ini, subhanallah azim wa bihamdi, subhanallah azim wa bihamdi, setiap habis sholat kita baca itu 33 kali, berarti setiap habis sholat kita punya tanaman 33 pohon kurma di surga, juga 33 tanaman untuk orang tua kita, untuk
mbah-mbah kita. Nah, ini luar biasa manusianya. Apalagi Mbah Kun ini sejak hidupnya beliau itu masih subur, masih muda itu suka tanam-tanaman. Kayaknya menurun sekali. Ya enggak ya? Di bawah dia tanaman ya. Menurun ya. Suka tanam-tanaman. Mbah cerita, bapakmu itu dulu kalau tanaman di sawah itu satu lahan itu berjenis 17. Ada kacang hijau, ada terong, ada lombok, macam-macam. Dihitung itu sampai 17. Nah kemarin Ustadz iseng hitung yang di Alkitab itu ada 12. Dari kangkung, itu yang kalian tanam itu kangkung, lonceng ya. Ada pisang 13. Tambahan pisang 13. Nah ini iya, ini nyambung kegemarannya Mbah Agung itu tanam-tanam. Nah, ada amalan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa apabila kita baca, Allah akan menanamkan pohon kurma, satu pohon kurma di surga itu satu batang pohon, satu kali baca. Nah, maka anak sekalian mendoakan orang tua, mendoakan leluhur kita. Satu, tidak usah nunggu orang tua kita, leluhur kita itu meninggal. Satu itu yang penting. Jadi meskipun orang tuanya masih lengkap, Mas Nanda, Mas Cahaya, semuanya yang masih lengkap, didoakan juga seperti itu. Doa pokoknya adalah itu ya, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, seperti itu. Terus meskipun masih hidup, didoakan, dibiasakan. Jangan nunggu orang tuanya meninggal baru akan mendoakan. Kalau seperti itu nanti nggak terbiasa. Sejak masih hidup nggak terbiasa doakan orang tua, apalagi nanti kalau sudah mati. Akhirnya doakannya hanya setiap ya kalau nunggu 3 hari, nunggu 7 hari, nunggu 40 hari, kaset. Maka mendoakan orang tua dibiasakan sejak orang tua masih hidup. Dan sekalian ya, khusus Mbah Agung, Buyut Agung, Anda manggilnya Buyut ya. Buyut Agung ini kita doakan, ini hampir 100 harinya. Sekali lagi kita sampaikan, boleh mendoakan di 100 hari, boleh di 7 hari, boleh di 40 hari, ya boleh, tetapi tidak harus. Bahkan yang harus itu mendoakan setiap saat, ya, selambat-lambatnya setiap habis sholat 5 waktu. Berarti sedikit-sedikitnya selamatan untuk orang tua itu sehari 7 kali, itu sedikit-sedikitnya sehari 7 kali. Gimana cara selamatannya? Mendoakan selamat. Ya, mudah-mudahan selamat ya Allah. Mudah-mudahan yang kami laksanakan ini, yang Uti laksanakan ini, mendatangkan kita semua di sini, anak cucunya di sini ngaji. Mudah-mudahan kau terima sebagai amal soleh kami semua ya Allah. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wa afina isyad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Allah, yang berkumpul di sini iman Islam sikoh lurus tegak di hadapan-Mu ya Allah. Berikanlah kami keselamatan di dunia dan di akhirat ya Allah. Keselamatan hidup kami, perjalanan hidup kami, keselamatan ilmu kami, keselamatan ekonomi kami, keselamatan agama kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, berikan kami kelancaran di dalam taat-Mu ya Allah. Hilangkanlah fitnah-fitnah, godaan-godaan, ujian-ujian yang bisa memalingkan kami dari jalan-Mu yang lurus ya Allah. Ya Allah, kami semua yang ada di sini berkumpul membaca ayat-ayat suci-Mu ya Allah. Terima sebagai amal soleh kami dan sebagai tawasul kami untuk memperjuangkan kebaikan-kebaikan kami sejak di dunia hingga di akhirat. Ya Allah, kelak apabila kami semua, Mbah Uti kami, kita semua yang ada di sini, saudara-saudara kami semua ya Allah, apabila kelak Engkau panggil, memudahkanlah ya Allah, singkirkanlah fitnah-fitnah kematian, sehingga bisa menjadikan seseorang tergelincir dalam kemusyrikan dan tidak akan pernah Engkau beri ampunan sepanjang akhiratnya ya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, bebaskan kami dari fitnah-fitnah kematian itu ya Allah. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut.
Juga mudahkanlah kami kelak apabila Engkau panggil berpindah ke alam barzah ini, Engkau mudahkan dalam segala ini. Ya Allah, apabila Engkau beri kami sakit sebelum meninggal, maka jadikanlah sakit itu sebagai kafarat, jadikanlah sakit itu sebagai penggugur, menghapus dosa-dosa, sehingga kelak ketika Engkau panggil kami sudah dalam keadaan bersih tanpa dosa. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan. Kalaupun Engkau beri ganjaran sakit, tidak menjadi sakit yang menjadikan bala bagi kita semua. Sakit yang sekedar sakit, sakit yang sekedar untuk mengawali kematian. Ya Allah, selamatkan kami semua yang ada di sini dari fitnah kubur. Yang di dalam kubur itu terdapat satu pertanyaan atau satu ujian yang bisa seseorang tergelincir ke dalam kekufuran. Tapi ada hamba-hambamu yang Engkau tolong ya Allah, yang akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan kubur nanti dengan jelas, dengan benar, sehingga Engkau tolongkan kami dalam barzah ini sebagai hamba-hamba yang merasakan kenikmatan alam kubur. Ya Allah, wa ila husn ruhi arwahi Mbah Haji Subarno bin Mintono fil kubari. Ya Allah, Allah maghfirlah warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, berikanlah dia ampunan ya Allah, berilah dia kesejahteraan batin beliau di alam kubur ya Allah. Maafkanlah beliau ya Allah, sehingga Engkau merahmati beliau di dalam kuburnya ya Allah. Wa akrim nuzulahu wa wasi'hu al-khalaq. Tempatkanlah beliau di tempatmu yang mulia ya Allah. Luaskanlah alam kuburnya ya Allah, sehingga beliau merasakan kenyamanan dan kebahagiaan ya Allah. Ya Allah, mandikanlah selalu beliau dengan air salju, dengan air embun, dan dengan air bersih. Ya Allah, bersihkanlah beliau dari noda-noda dosa sebagaimana seseorang membersihkan baju putih dari kotoran-kotoran. Ya Allah, berilah beliau pengganti alam dunianya dengan alam kubur yang lebih indah. Berilah keluarga yang lebih mulia, yang lebih indah, yang lebih menyenangkan dari keluarga beliau di alam dunia. Berilah masyarakat yang lebih menenteramkan, yang lebih menyelamatkan, yang lebih membawa kepada ketaatan kepadamu ya Allah, daripada keluarga masyarakat orang-orang yang sejak beliau selama beliau di alam dunia ya Allah. Ya Allah, masukkanlah beliau di dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, hindarkanlah beliau dari fitnah-fitnah adab kubur dan azab neraka ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, teguhkanlah kami di dalam agama-Mu ya Allah. Teguhkanlah kami di dalam agama-Mu ya Allah, karena sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim, orang-orang yang lemah iman, orang-orang yang lemah di dalam akidah. Maka apabila kita Engkau tolong kami ya Allah, kita Engkau selamatkan kami semua, sungguh kami akan menjadi orang-orang yang merugi di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah. Anak itu deh sama banyak, alhamdulillah. Semoga